الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul Azim. Yang saya hormati Ibu Kabalai BRSPDSN Tamiat Bekasi. Yang saya hormati Kasih Resos BRSPDSN Tamiat Bekasi, Bapak Ibu karyawan karyawati BRSPDSN Tamiat Bekasi, dan yang saya hormati Ibu Ruli beserta jajaran dari MTI Babu Taubah. Yang saya hormati Al-Ustaz Subhan yang dari MTI Babu Taubah yang saya hormati, dan teman-teman penerima manfaat BRSPDSN Tamiat yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah SWT. Puji syukur pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dengan dari BRSPDSN Tamiat Bekasi dan bersama dengan dari MTI Babu Taubah untuk bersilaturahim, dan sekaligus nanti teman-teman penerima manfaat akan mendengarkan tausiah yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Al-Ustaz. Langsung saja saya akan membawakan acara, yaitu untuk pertama mari kita bacakan suratul Fatihah untuk acara kita, agar acara kita mudah-mudahan selesai dengan selamat dan diridhoi oleh Allah SWT. Ala hadhihi wa kulli dhanbin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, sambutan dari Ibu Kabalai BRSPDSN Tamiat Bekasi yang akan disampaikan oleh Ibu Iriani Rahayuni. Kepada Ibu kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam ini asal sampai jam ini oh insyaallah insyaallah hadir di sini di balik ini tentunya merupakan kehormatan
kasih kepada Ibu sambutan dari Kabalai sebagai sambutan terima kasih. Dan selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua MTI Babu Taubah kepada Ibu Ruli, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penerima manfaat Bapak Ustadz, kemudian pimpinan dari Presiden Panitia Balai, Ibu sekalian, para pendamping, semuanya yang semoga dirahmati Allah dan cintainya. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah pertemukan kita dalam keadaan baik di tempat yang baik ini, di tempat yang indah ini, untuk setelah sekian lama kita sudah bersilaturahmi ya, kita baru ketemu lagi pada saat ini. Dan untuk itu marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah atas segala nikmatnya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, ini adalah kali pertama kami ketemu dengan bapak dan ibu setelah pergantian para penerima ya. Jadi sebelumnya kami sudah bertemu banyak, dan untuk yang belum waktu ini baru hari ini dan melalui kemudian. Jadi itu adalah kesempatan yang indah untuk kita semua. Dan sebelum dilanjutkan, kami juga ingin menyampaikan taqabbalallah minna wa minkum. Setelah selama ini kita menjalankan ibadah selama bulan Ramadan, kemudian 1 Syawal, dan sampai dengan saat ini Allah masih sehatkan kita semua. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pada siang hari ini ada di antara kita Bapak Ustadz Subhan yang nanti akan berbagi ilmu untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk selanjutnya kita akan setiap Senin ya, kita akan mengisi kajian-kajian seperti yang sudah lalu. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga, kami diberi kesempatan untuk berbagi ilmu yang kami miliki untuk dibagikan kepada para penerima manfaat di tempat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ruli selaku Ketua MTI Babu Taubah. Dan selanjutnya yaitu mari kita dengarkan dan kita simak kata dari itu tausiah dari Al-Ustaz kita, yaitu Bapak Ustaz Subhan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad.
Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus Kabalai Tanmiyat PD apa? Bawa banget oh itu Ibu Irene Rahayuningsih beserta jajaran-jajarannya, yang semoga beliau beserta jajarannya dan Bapak Ibu penerima manfaat semuanya juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wabil khusus juga dari MTI Baku Taubah, Ibu Ruli, Ibu Iis dan rombongannya, yang semoga beliau semuanya dan jamaah MTI Baku Taubah juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Lah ini janji Allah. Dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fih adalah siapapun. Ini siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Nah, jadi saya ulang, siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Makanya kita ini kalau syukurnya benar, janji Allah pasti ditepati. Kenapa? Karena janji Allah itu apa tadi? La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Lah kok ada orang merasa sudah bersyukur, saya sudah bersyukur, tapi kok perasaan nikmat tidak kunjung ditambah. Ini bisa jadi ada kemungkinan satu, kita yang salah dalam memahami nikmat. Saya ulang ya, kalau ada orang, saya merasa sudah bersyukur, tapi kok nikmat tidak kunjung ditambah. Ini kan Allah nggak mungkin salah kan? Yang mungkin salah siapa? Kita yang mungkin salah. Berarti mungkin kita yang salah dalam memahami nikmat. Karena ada sebagian orang itu yang memahami nikmat itu dengan pengertian materi. Jadi ada sebagian orang itu yang memahami nikmat itu dengan materi. Sehingga kalau tidak ada penambahan materi, itu dianggap tidak ada penambahan nikmat. Padahal nikmat Allah yang sifatnya imateri atau non materi itu jauh lebih banyak. Bukan cuma jauh, tapi jauh lebih banyak. Ini
Kalau yang dari Aceh nggak paham ini. Oh Jawa, Aceh Jawa ini. Oh Aceh asli ini. Kecuali Pak Ustadz Son Haji nih, Masya Allah. Terima kasih Ustadznya udah beri waktu saya Ustadz ya. Jazakallah khair. Ustadz Son Haji terkenalnya Ustadz Soni. Betul ya Ustadz ya. Jadi singkat kata singkat cerita, banyak orang yang menganggap bahwa nikmat itu cuma materi. Padahal nikmat Allah yang bersifat non materi itu jauh lebih banyak. Dong, contoh. Makanan yang enak itu bisa dibeli, tapi enaknya makan tidak bisa dibeli. Makanan yang enak itu bisa dibeli, tapi enaknya makan itu nggak bisa dibeli. Allahu Akbar. Ini kisah nyata, saya nggak sebutkan nama orangnya. Ada orangnya nyata ini. Jadi ada orang itu cerita, Ustadz, ini kisah nyata ini. Ustadz, saya dulu ketika miskin nggak kuat beli makanan enak. Jadi mau beli makanan enak itu nggak kuat pas miskin. Sekarang saya sudah kaya, oleh dokter dilarang makan enak. Ya apa coba? Ya Allah. Jadi makanan enak bisa dibeli, tapi enaknya makan tidak bisa dibeli. Di Surabaya itu ada pengusaha organda. Saya nggak sebut nama pengusaha organdanya, karena ada orang Surabaya. Burul itu orang Surabaya. Jadi di Surabaya itu ada pengusaha organda yang saat itu ya ketika saya masih di Surabaya itu namanya orang kewaya ya. Itu hari-hari makannya itu kentang sama air putih. Jadi hari-hari makannya kentang sama air putih. Sementara pembantunya yang saat itu gajinya cuma 750.000 saat itu 750.000 itu udah cukup banyak lah saat itu. Kalau sekarang gaji segitu banyak utangnya kayaknya. Nah terus jadi singkat kata singkat cerita orang ini yang pembantunya yang cuma 750 itu makannya itu apa? Soto, sate, siti dimakan semua. Wow. Ya Siti mergo sing wedok jenenge Siti karena istrinya namanya Siti. Soto, sate, siti dimakan semua. Bosnya yang kewaya raya itu cuma makan apa? Kentang dan itu seandainya loh nggih. Si pembantunya tadi ngomong sama bosnya, "Bos, tukar posisi, Bos. Saya jual enaknya makan saya 1 miliar." Kira-kira dibeli apa enggak itu? Dibeli kalau bisa. Masalahnya enggak bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa makan enak itu sudah nikmat yang luar biasa. Karena enggak kurang-kurang orang makan tuh sambil mikir kolesterolnya. Mikir sambil makan sambil mikir apa? Ya, asam uratnya, kolesterolnya, macam-macam. Allah, makanya syukur. Nah, saya ulang ya, makanan yang enak bisa dibeli, tapi enaknya makan nggak bisa dibeli. Itu nikmat. Tempat tidur yang enak itu bisa dibeli, tapi enaknya tidur nggak bisa dibeli. Kita ngoten. Wah niki kalau tingali saya lihat ini sambil duduk bisa tidur kan luar biasa. Tidak apa-apa, terus tidur aja nggak apa-apa. Memang tempat tidur yang paling enak itu majelis taklim. Betul, sampai tempat tidur yang paling enak itu apa? Majelis taklim. Iya, ini bukan memang serius ini. Jadi gini ceritanya itu. Ini kisah nyata, yang cerita sama saya itu Allahyarham Kiai Mukhlisun namanya. Yang cerita sama saya namanya Allahyarham Kiai Mukhlisun. Beliau itu cerita saat itu ada sekelompok ustadz yang sedang ditugaskan ke daerah Swedia. Ngertos Swedia napa mboten? Nah niku lho, kula ni Banten niku. Ya, di sana lah, di Swedia sana. Nah, suatu saat para ustadz yang tugas ini kan berdiam di sebuah masjid
ada jadwal keluar untuk berdakwah, ngajak orang ke masjid. Ketika mereka berjalan-jalan di Swedia itu, sampailah dia itu di sebuah tempat. Ternyata tempat itu adalah tempat bunuh diri. Wah, ya napa? Tempat apa? Bunuh diri. Jadi di Swedia itu ada tempat bunuh diri yang resmi. Wah, itu milik negara. Melayani warganya yang mau bunuh diri. Itu di Swedia. Ini kisah nyata ini di Swedia. Sing cerita tenggolok Kiai Haji Mukhlisun rahimahullah rahmatan wasi'atan. Nah, itu begitu. Nah, akhirnya para ustadz ini iseng-iseng masuk ke dalam situ. Baca-baca siapa saja daftar orang yang mau bunuh diri. Terserah, mau tembak kepalanya bisa, minum racun, suntik racun bisa, kendat gantung itu juga bisa. Terus pokoknya lengkap di situ tuh, mau model kayak apa bunuh dirinya bisa. Terus singkat kata singkat cerita, dibacalah daftar nama yang ngantri. Loh, bunuh diri itu ngantri di Swedia itu. Ya Allah, bunuh diri napa ngantri. Dibacalah itu sama para ustadz itu, orang-orang yang ngantri bunuh diri. Sampailah pada satu nama, kaget para ustadz itu. Kok ada orang yang mau bunuh diri namanya Abdullah? Ini aneh ya, ada orang Swedia mau bunuh diri, kok namanya siapa? Abdullah. Ini kayak mesti ra bener iki. Iki mestine wong Islam iki. Mosok wong Islam arep bunuh diri iki aneh. Akhirnya ditulis sama para ustadz itu, namanya, jam mau bunuh dirinya, harinya, tanggalnya itu ditulis semua. Pada hari yang dimaksud itu, para ustadz itu kongko-kongko di situ, nungguin niteni ini sing jenenge Abdullah ini. Dilihat satu persatu orang yang mau bunuh diri datang. Satu persatu orang yang mau bunuh diri itu datang. Dari kejauhan dilihat ada orang yang kayaknya wajahnya agak karap-karapan. Ini mesti Ki Abdullah paling. Akhirnya para ustadz berani menyapa. Apa Anda namanya Abdullah? Kan ada fotonya juga kan, mirip wajahnya lah. Nah, apa Anda namanya Abdullah? Iya, saya Abdullah. Kamu kok tahu nama saya? Ada foto Anda di sana. Anda Muslim? Iya, saya Muslim, kata Abdullah. Kenapa Anda mau bunuh diri? Kata para ustadz. Kata Abdullah itu apa? Sudah 2 minggu ini saya nggak bisa tidur. Saya sudah nggak bisa tidur. Saya udah beli tempat tidur yang enak, yang bagus, tapi tetap nggak bisa tidur. Saraf saya kok mau pecah. Saya nggak tahan, saya mau mati saja. Kata siapa? Abdullah. Jadi tempat tidur yang enak bisa dibeli, tapi enaknya tidur nggak bisa dibeli. Kayak mesti tahu pijet yang wong-wong kene. Tadi pijet kan mesti enak tidurnya nggih Pak. Nah, singkat kata singkat cerita, akhirnya apa yang terjadi? Ayolah Anda jangan bunuh diri, kita ngobrol dulu, kita ke masjid, di sini dikasih ada masjid. Enggak, saya mau bunuh diri. Ayolah tolong kita ke masjid dulu, kita ngobrol. Enggak, saya mau bunuh diri, kata Abdullah itu. Akhirnya dibujuk rayu terus. Kata siapa tadi? Ustaz tadi, ayo kita ke masjid aja. Saya ini mau mati kok, mau suruh ke masjid. Saya mau bunuh diri kok katanya. Terus kata Ustaz itu, udah gini aja. Kalau Anda ke masjid dulu, nanti Anda bisa bunuh diri, saya bilang. Kata dia gitu. Kalau Anda bunuh diri dulu, nanti Anda nggak bisa ke masjid. Kata Ustaz. Jadi kalau sampean bunuh diri dulu, kalau Anda ke masjid, bunuh diri dulu, Anda nggak bisa ke masjid. Tapi kalau Anda ke masjid dulu, nanti Anda bisa bunuh diri. Kata siapa? Kata Ustaz itu. Akhirnya mau juga ke masjid. Nah, begitu sampai di masjid, kan biasa lah mau masuk masjid, dia wudu, sebagai seorang muslim dia wudu dulu, sholat tahiyatul masjid dulu, duduk. Nah, begitu duduk, ternyata lagi ada taklim. Lagi ada apa? Taklim. Kata para ustadz tadi, ini kalau kita ngobrol nggak enak, kita dengerin taklim dulu aja. Ya udah katanya, dengerin taklim. Di saat mendengarkan taklim itulah dia tertidur. Jadi neng omah ra iso turu, di masjid malah tidur. Di mana? Di majelis taklim. Loh, pas cocok toh? Jadi jenengan niki tidur di majelis taklim berarti ya majelis taklimnya cocok lah berarti. Tidur di mana tadi? Di majelis taklim tadi. Tidur lama, bukan lama, lama tidurnya itu. Nah, kan di Eropa itu kan kadang, ya ini katanya belum pernah ke sana saya katanya. Kan ada saatnya di mana siangnya itu sampai 20 jam. Jadi kadang jarak waktu sholat ke berikutnya kadang rodok suwe, jadi turun rodok tanah ngono lho. Sampai masuk waktu sholat berikutnya, orang ini terganggu karena kan ada orang mulai masuk wudu, buka pintu, tutup pintu, dia akhirnya
terbangun. Begitu terbangun dia bilang, saya di mana? Saya di mana? Tenang, Anda berada di masjid. Ayo kita sholat dulu. Akhirnya sholat. Nah, selesai sholat, terus cerita, singkat kata singkat cerita, akhirnya nggak jadi bunuh diri. Gara-gara bisa tidur di majelis taklim tadi itu. Nah itu, ini yang cerita wartawan. Jadi di samping Pak Haji Kiai Mukhlisun, ternyata berita itu ada di Swedia sana. Karena di antara audien pendengar yang di masjid itu ada seorang wartawan yang akhirnya dipublikasikan di media massa sana, dibaca oleh pemerintah. Akhirnya di tempat bunuh diri di Swedia itu ada pos. Jadi di Swedia itu di tempat bunuh diri ada pos. Pos yang khusus isinya itu para ustadz. Jadi ada pos khusus yang isinya itu para ustadz, yang kalau ada orang mau bunuh diri disuruh nasihati dulu. Ya, jadi itu kerjaan tambahan para ustadz di Swedia sana. Yaitu ditarik oleh pemerintah Swedia, berada di mana di pos di tempat bunuh diri itu, di mana kalau ada orang mau bunuh diri suruh nasihati itu. Nah, makanya bersyukurlah Anda semua, kita semua, kalau sambil duduk saja bisa tidur. Mungkin cerita tadi di Swedia, kadawan kejauhan ya, kejauhan. Nah, saya nggak usah jauh-jauh. Saya pribadi itu pernah diundang orang ke daerah Klender di perumahan Bumi Malaka Asri. Saya diundang ke sana. Yang undang saya ini suaminya sudah tidak bisa tidur selama seminggu. Selama 7 hari nggak bisa tidur. Padahal siang harus kerja. Beliau cerita sama saya, pokoknya saraf itu pewanas kabeh gak karu-karuan lah. Mergo gak iso turu. Nah, nggak bisa tidur. Dalam perjalanan ke sana itu, saya itu ketemu sama tukang becak, meringkuk di becaknya, melungker itu loh, tidur. Terus lewat BKT kan saya. Itu ketemu sama tukang ojek, beprok di atas motornya dia turu. Itu saya tidur itu, ya saya membayangkan, andaikan bisa dijual enaknya tidur itu, saya ajak mereka berdua ketemu sama bapak yang nggak bisa tidur seminggu tadi itu, terus Pak, ini saya jual enaknya tidur saya Pak, kira-kira dibeli nggak itu? Dibeli. Allahu Akbar. Cuman sayangnya nggak bisa dibeli. Jadi jenengan Bapak Ibu enak makan, enak tidur itu, enak makan, enak tidur itu nikmat yang luar biasa. Makan dan tidur dan makan. Tidur sambil makan berarti ya. Wes, singkat kata singkat cerita, ada lagi pengusaha di Jogja itu. Pengusaha di Jogja sering diundang oleh Kementerian Koperasi di Jakarta sini, sering diundang. Itu kalau di beberapa seminar sering diundang. Beliau cerita, saya kalau diundang ke Jakarta itu, saya tidur di hotel yang kamarnya itu apa ana presiden jenenge apa rek, ndak ngerti aku. Apa buruli presiden suite apa jenenge niku? Hotel Bu, saya gak ngerti kelas hotel. Ya, apa namanya? Presiden suite ya? Bintang 5. Iya, bintang 5 itu. Nah, saya sampai sekarang kalau haji atau umroh terus tidur di hotel kayak gitu yang ada bathtubnya itu, pengen mandi di bathtub sambil ada busa-busanya itu loh, itu tidak pernah berhasil. Gak tahu montok, opo-opo nggak tahu montok. Ya sudah lah. Nah itu, ya ini saya tidur di itu apa namanya? Di kamar presiden suite sing mewahal itu Pak, sing mewahal, bukan mahal, mewahal itu. Nah itu kasurnya kan mentul-mentul itu, mentul-mentul. Apa? Ini kisah nyata. Apa kata beliau? Saya nggak bisa tidur di kasur itu. Iya, orangnya kewaya, sering diundang ke Jakarta untuk isi seminar, tapi tidurnya di hotel yang mahal tadi itu, tapi nggak bisa tidur di hotel itu. Saya bisanya tidurnya itu di mana coba? Di atas tikar, yang tikar itu khas bikinan orang-orang Muntilan. Nah, coba ya. Ada orang Muntilan nggak sini ini? Itu ada tikar khas Muntilan itu dari Mendong. Tahu Mendong ya? Nah, dari Mendong itu. Jadi beliau itu kemana-mana di tasnya itu bawa tikar. Mbok turune di hotel itu kasur sing mentul-mentul kuwi ra dituroni. Rak sayang nggih. Tapi itu terjadi itu. Itu terjadi. Jadi saya ulang ya, tempat tidur yang enak bisa dibeli, tapi enaknya tidur nggak bisa dibeli. Pun syukur napa syukur?
Alhamdulillah kita tidur enak ya insyaallah ya. Alhamdulillah. Kamu enak tenan bapak-bapak. Bapak-bapak ini sama ibu-ibu kan tidur gak usah pusing. Karena apa? Karena dengan izin Allah kan jenengan dibatasi oleh Allah, terutama penglihatannya. Sehingga pasti beda dengan kita yang bisa melek ini. Kene kate turu sak durunge sebelumnya kita tidur, sebelumnya nonton drakor. Drama Korea. Itu mesti ganggu iku. Lah jenengan kan wis santai wong mek krungu suarane tok gak delok wonge ayu mweles karo. Nggih. Allahu Akbar. Jenengan wis alhamdulillah tidurnya tenang lah ngoten nggih. Mbok film serem hantu kaya apa mung wah ngono tok gak perlu gak ketok apa santai mawon lah. Itu anugerah namanya nggih. Itu disyukuri alhamdulillah. Wis pokoke nikmat. Itu baru yang bersifat imateri, yang fisik, yang materi, yang sifatnya duniawi lah. Belum lagi nanti nikmat yang sifatnya itu imani. Napa contohnya? Nikmat rasa syukur, nikmat rasa sabar, nikmat rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Maaf ya, jenengan kalau nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar agama misalnya, maaf ya nggak punya kelengkapan imani dalam hati, begitu sedih apa yang terjadi? Ya sedih tadi, namanya sedih ya sedih. Ya punyanya cuma sedih, baper, terbawa perasaan, sumo, susah move on, apa mana? Repot ya, akhirnya sedih, pokoknya sedih aja, nggak gimana? Nggak punya kelengkapan imani. Nah karena ngaji, pernah belajar agama, belajar baca Quran sama Ustadz Son Haji, paling nggak pernah dengar nasihat tentang agama, akhirnya apa? Dalam diri kita ada kelengkapan imani. Suatu saat misalnya maaf ya, bapak ibu misalnya dapat masalah, jebret. Begitu dapat masalah, sedih, ya sedih, namanya manusia ya sedih. Wes, tapi apa kata sabarnya? Mau berapa lama kamu sedih? Mau berapa lama kamu sedih? Apa terus kalau kamu sedih terus nasib kamu berubah? Apa kalau kamu sedih terus kamu kalau miskin jadi kaya apa? Apa kalau sakit jadi sembuh apa? Apa kalau utang lunas apa? Akhirnya apa kata sabarnya? Mbok ya kamu itu sabar. Sudah ditahan diri aja. Perkuat sabarmu sama Allah. Agar kamu kalau kamu sabar kamu dekat dengan pertolongan Allah. Kan gitu kata Qur'annya ya di Al-Baqarah 153 itu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wes sabar. Akhirnya artinya sabar. Terus tak sabar-sabar ya lah. Tak sabar-sabar ya. Terus ngapain? Mau teriak-teriak juga percuma. Mau nggak terima sama takdir Allah ya nggak? Ya percuma. Toh tidak merubah keadaan. Toh mending tak sabari. Dengan saya sabar, saya dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Coba misalnya jangan sakit gigi, terus teriak-teriak, waduh, apa terus sakit giginya sembuh kan enggak? Apa terus nun sewu kalau punya masalah dengan nggak terima sama takdir Allah terus masalah selesai kan tidak? Mending sabar. Nyatanya lagi Allah bikin gini, saya mau gimana lagi? Ya udah saya sabari aja lah. Inti sabar apa? Menahan diri. Setelah itu, karena kita sering ngaji, punya kelengkapan iman yang lain, punya syukur. Syukuri ngomong. Kamu itu alhamdulillah, biarpun punya masalah, tapi masih banyak yang peduli. Masih ada lembaga tanmiyat ini yang masih mau peduli. Masih ada saudara atau keluarga yang mau peduli. Kalaupun saudara nggak peduli, masih ada teman yang peduli. Alhamdulillah nabadan. Nah, masih ada orang yang peduli sama kita. Alhamdulillah. Akhirnya syukur toh. Yang tadinya sabar jadi apa? Syukur. Ketika Anda bersabar, ketika kita bersabar atas musibah, itu dosa kita rontok. Dalam hadis Sahih Muslim, seperti daun yang berguguran dari dahannya. Jadi kalau jenengan sabar, dosa itu rontok seperti daun yang kering yang berguguran dari dahannya. Tapi kalau jenengan syukur, awalnya tadi sabar kan, terus tiba-tiba syukur.
Alhamdulillah ya Allah, biarpun saya begini, masih banyak orang yang peduli sama saya. Tadi keluar apa? Alhamdulillah. Hadisnya riwayat Ahmad. Hadisnya hadis qudsi sahih li ghairihi hadisnya. Kata Allah, hambaku kok aku kasih cobaan yang enggak enak, kok dia malah bersyukur. Kata Allah, maka akan aku jadikan dia itu seperti baru lahir dari rahim ibunya. Dosanya itu entek, dosanya itu habis seperti baru lahir dari mana tadi? Rahim ibunya. Nah, semoga kita terima syukur ya. Amin. Allahumma amin. Terus kalau kita punya kelengkapan iman karena sering ngaji, sering taklim, sering baca Quran, dapat informasi tambahan tentang tawakal. Tawakalnya ngomong dalam hati kita. Dah serahkan semuanya pada Allah. Kamu itu ngapain pusing? Wong yang ngatur hidup itu bukan kamu. Yang ngatur hidup itu Allah. Ngapain pusing? Nah, mikir harus, pusing jangan. Mikir harus, perintah mikir dalam Quran itu ada kok. Bahkan jumlah perintah mikir itu hampir sama dengan jumlah perintah berzikir. Cuman lek wis pusing, stres, duduk, gendeng, bunyi, itu aja. Jangan itu. Jadi Bapak Ibu, kalau pada tataran mikir, tidak apa-apa. Ini gimana solusinya, gimana enaknya, mikir tidak apa-apa. Tapi wis pusing, stres, ojo diterusno. Langsung gini, kalau mau stres ngomongnya gini. Loh, hidup ini memang saya yang ngatur. Hidup ini ada yang ngatur kok. Siapa? Allah. Ngapain saya pusing? Serahkan aja semuanya kepada Allah. Bisa gitu? Nah, bisa, kalau ngaji bisa. Kenapa? Karena punya kelengkapan iman namanya tawakal. Kita itu punya garis tegas untuk tidak stres. Kenapa? Karena itu akidah kita mengatakan loh, yang Rabbul Alamin itu Allah kok. Yang ngatur hidup saya ini Allah kok. Yang ngatur rizki saya Allah. Yang mengatur masa depan saya Allah. Yang ngatur semuanya Allah, ngapain saya pusing? Akhirnya apa kata tawakal? Udah serahkan pada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Muncul apa tadi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sabar innalillah, syukur alhamdulillah, tawakal hasbunallah. Lalu kalau tawakal janji Allah apa? Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. At-Tolak ayat 3 nih. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Bisa dipahami? Jelas nggih? Cetha-cetha ya, jelas ya? Ya. Ini tenang ya, nggak ngerti bahasa Jawa saya terjemahkan nanti. Yang dari Aceh saya terjemah, tenang aja Mas. Wah, saya jangan khawatir. Oke, jelas ya? Wes. Itu apa namanya yang patut kita syukuri. Nah, saya mau tanya, ini direnungkan aja, nggak usah dijawab. Kira-kira rasa sabar itu ada nggak dalam diri kita semua sekarang? Ada ya, alhamdulillah ya, kita syukuri rasa sabar. Terus rasa syukur ada nggak? Ada. Tawakal ada nggak? Ada. Wes ya, jadi nggak usah stres ya, nggak usah pusing, nggak usah, alhamdulillah syukuri aja. Berarti kalau kita sudah bisa ngerti kelengkapan iman dalam diri kita tadi itu, insya Allah kita benar dalam memandang nikmat yang Allah maksud, sehingga kita akan selalu bersyukur. Nah, jadi kalau bahasanya ustadzah yang terkenal itu, saya nggak sebut nama ustadzahnya, itu beliau mengatakan jangan nunggu bahagia dulu untuk bersyukur, tapi bersyukurlah pada Allah, maka kamu akan bahagia. Ya, saya mau sebut namanya ndak enak karena kan beliau katanya janda, jadi takutnya nanti ada apa-apa gitu. Ya. Wah, ngomong rondo podo ae itu Pak. Wes balik ya. Tapi intinya itu ya, jangan nunggu bahagia untuk bersyukur ya. Bersyukurlah agar kamu bahagia. Kalau saya pribadi di keluarga saya, ini saya latihan ya, saya melatih diri juga sama. Ustadz itu kan nggak jaminan. Kalau Nabi dan Rasul jaminan, nggak Ustadz itu nggak jaminan. Ustadz, Kiai, Ajengan, Tengku, KH itu, HK itu nggak jaminan. Ustadz, Tengku, Ajengan, KH itu Kiai Haji. Kalau HK hampir Kiai. Itu nggak jaminan semua. Mas saya bilang ini saya juga masih belajar ya. Saya kalau di keluarga itu berusaha gini. Misalnya terjadi sesuatu yang nggak cocok dengan selera kita ya. Jadi kita punya target apa, yang terjadi apa gitu.
Yang kita inginkan apa, yang terjadi apa. Kan nggak sesuai dengan yang diharapkan ya. Betul. Nah itu biasanya kalau saya gini, ini kalau saya pribadi ya, gini biasanya. Udah kita syukuri aja dulu, alhamdulillah. Kita syukuri aja dulu. Nah itu kadang anak-anak nanya, tapi nggak usah tapi. Jangan nunggu mengerti untuk bersyukur. Bersyukur dulu aja. Nanti insya Allah kita akan dibuat mengerti oleh Allah. Kayak ini loh, kan corona ini, COVID-19 ini. Kan banyak orang yang nggak ngerti kan, iki opo iki, nggak paham ini. Ahli ini ngomong ini, podo ngomong kabeh gak karu-karuan. Akhirnya kita ngomong apa? Ya udah syukuri aja, alhamdulillah. Tetapi nggak usah tapi, sudah syukuri aja dulu. Bagi yang sudah ketemu hikmahnya, alhamdulillah. Bagi yang belum ketemu hikmahnya, ya alhamdulillah. Kenapa? Karena dengan kita beralhamdulillah itu dan kita bersyukur itu, insya Allah nanti kita akan dibuat mengerti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah nunggu ngerti dulu baru bersyukur, tapi bersyukur dulu, insya Allah nanti kita akan dibuat mengerti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wes, itu bagi orang yang benar dalam memandang nikmat, yang tidak hanya semata-mata bersifat materi, tapi ada nikmat, ada banyak nikmat yang bersifat imateri atau non materi. Oh, disyukuri itu ya. Wes. Atau kemungkinan yang kedua, ini kalau ada orang ngeluh, saya itu perasaan udah bersyukur kok nikmat gak ditambah-tambah, bisa jadi cara dia bersyukur yang salah. Jadi bisa jadi cara dia bersyukur yang salah. Nah, terus cara bersyukur yang benar itu bagaimana? Dalam Islam, bersyukur yang benar itu pertama, asyukru bil lisan. Lisan mengucap alhamdulillah. Yang kedua, asyukru bil jinan, bersyukur dengan hati. Hati mengucap apa? Alhamdulillah. Lisan mengucap apa? Alhamdulillah. Hati mengucap apa? Alhamdulillah. Kenapa saya contohkan alhamdulillah? Karena di antara makna syukur adalah terasa penuh dada ini dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terasa nikmat dada ini dengan apa tadi? Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lisan mengucap alhamdulillah, hati mengucap apa? Alhamdulillah. Yang ketiga, asyukru bil arkan, bersyukur dengan bahasa tindakan. Bersyukur dengan bahasa tindakan itu bagaimana maksudnya? Kita diberi nikmat apa oleh Allah? Kesehatan. Kita manfaatkan kesehatan kita untuk semakin dekat dengan Allah, semakin berbuat baik dengan sesama. Allah kasih kita kelebihan harta, kita berbuat baik dengan harta kita. Kayak hari ini Ibu MTI, nah ini dengan kelebihan yang dimiliki oleh beliau-beliau semua, Anda sebagai penerima manfaatnya, ini merupakan saling menguntungkan. Jadi ibu-ibu MTI ya diuntungkan oleh keberadaan Anda, dan Anda juga diberi keuntungan manfaat oleh Allah dengan keberadaan ibu MTI ini. Demikian juga adanya lembaga ini Tanmiyat ini ya, dan begitu seterusnya. Makanya ini saling memberikan keuntungan. Mudah-mudahan ini tidak hanya keuntungan dunia, tapi juga keuntungan akhirat. Amin Allahumma amin. Nah ini syukur nanti ditindaklanjuti dengan apa? Dengan tindakan. Yang berharta ya berbagi dengan hartanya. Yang punya ilmu berbagi dengan ilmunya. Yang punya kekuatan berbuat baik dengan kekuatannya. Yang punya kekuasaan berbuat baik dengan kekuasaannya. Paham napa? Bisa dimengerti ya insyaallah ya. Nah, ini syukur tadi. Jadi cara pandang kita terhadap nikmat itu mesti diperbaiki agar benar, dan yang kedua tadi cara bersyukur yang benar. Ini yang kakinya kesemutan boleh selonjor, silakan. Saya lupa saya. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor. Berdiri lompat-lompat juga boleh, bebas. Kalau sama saya bebas. Mohon maaf saya lupa. Saya sudah ganti posisi duduk berapa kali ini. Lanjut. Sekarang sholawat dan salam. Jadi saya belum ceramah ini ya. Tadi baru pembukaan. Belum ceramah. Saya kan belum ceramah, masih pembukaan. Sholawat dan salam. Semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin. Dan yang ketiga, terima kasih pada Bapak moderator, yaitu Bapak Ustadz Van Haji, yang telah memberikan waktu saya untuk ceramah pada siang hari ini. Ini saya baru mulai ceramah ya. Jadi
Tadi belum mulai itu. Itu baru mukaddimah itu. Pembukaan masih itu. Baik. Pada siang hari ini saya mau ngajak Anda semua, kita semua untuk muhasabah. Muhasabah apa? Muhasabah hasil Ramadan. Kan belum lama ini kita telah melalui bulan Ramadan. Ini masih suasana Syawal ya. Saya mau sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita berkhusus selama bulan Ramadan. Nah, tentu kan semua kita pasti berharap ya, agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalahnya gini, kita ini nggak pernah tahu hakikat diterima atau ditolaknya amal kita. Kita ini nggak tahu. Karena yang tahu hakikat diterima atau ditolaknya amal itu ya cuman Allah saja. Kita ini nggak tahu. Tapi bersyukurlah pada Allah, karena para ulama itu punya rumus. Rumusnya itu gini. Likulli syai'in alam. Segala sesuatu itu ada tanda-tandanya. Jadi walaupun kita nggak tahu hakikat diterima atau tolaknya amal kita, tapi amal yang diterima itu tetap ada tanda-tandanya. Pertanyaannya, apa tanda-tanda kalau amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Ada seorang ulama besar namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dalam kitab beliau Ad-Da' wa Dawa, beliau mengutip pernyataan sahabat Nabi yang sekaligus sepupu Nabi yang bergelar Turjumanul Quran. Turjumanul Quran itu kalau kita sekarang Quran berjalan. Beliau adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Siapa tadi? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ada lima tanda kalau amal ibadah seorang itu diterima oleh Allah. Nah, nanti 5 ini tolong dikoreksi di dalam diri kita masing-masing ya. Kalau ada, tolong jangan GR. Karena ini baru tanda-tanda. Tapi bersyukurlah pada Allah. Jadi jangan GR, tapi apa? Bersyukurlah pada Allah. Dan kalau 5 ini tidak ada pada diri kita, pertama harus diakui bahwa memang kita ini mungkin bukan masih jauh, tapi masih jauh dari tanda amal yang diterima oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Tapi jangan berkecil hati juga. Kenapa jangan berkecil hati? Karena perbaikan diri dalam Islam itu tidak pernah Allah tutup kesempatannya hingga nyawa di kerongkongan atau matahari terbit dari barat. Selama nyawa belum di kerongkongan dan selama matahari belum terbit dari barat, maka selama itu pula upaya untuk perbaikan diri tidak pernah Allah tutup. Apa 5 itu? Yang pertama adanya nurun fil qalbi, adanya cahaya di dalam hati. Loh Ustaz, kalau cahaya matahari mungkin orang tahu lah, cahaya bohlam mungkin orang tahu. Tapi cahaya dalam hati gimana kita tahunya? Kan gitu pertanyaannya ya. Maka kalau kita pengen tahu hati kita percaya atau tidak, coba kita renungi beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, coba nanti sekali waktu Anda baca surah Al-Baqarah itu. Ayatnya kalau saya nggak salah ayat 19 atau berapa itu yang bunyinya gini. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro. Falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Jadi itu ayat yang Allah menceritakan tentang keadaannya orang munafik. Orang munafik itu hatinya seperti orang yang bikin api unggun. Ketika api itu menyala, di situ kata para ulama ada cahayanya, ada panasnya, ada asapnya. Terus Allah cabut, Allah hilangkan cahayanya. Allah hilangkan cahayanya berarti tinggal apa? Tinggal panas dan asapnya. Saya mau tanya, kalau Anda di sebuah ruangan ada api menyala kan enak. Kalau apinya cahayanya Allah ambil, tinggal panas sama asapnya, apa yang terjadi? Pengap, betul ya? Betul. Pengap.
Hatinya orang munafik itu pengap. Kenapa? Karena cahayanya diambil oleh Allah. Seneng ngelihat orang susah, susah ngelihat orang seneng. Bawaannya itu kedengkian aja. Dengki aja, hasad. Nauzubillah min syarri dzalik. Makanya ayo rabah hati kita masing-masing. Kira-kira hati kita sekarang bagaimana? Yang termasuk penuh dengan kedengkian dan kebencian atau penuh dengan cinta kasih dan kasih sayang? Kalau hati kita termasuk yang mudah bersimpati, berempati pada sesama, senang kalau ada saudara kita senang, ikut sedih kalau saudara kita ikut sedih, berarti keadaan hati kita beda sama hatinya orang munafik. Berarti hati kita masih diberi cahaya oleh Allah. Bisa dipahami ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, coba nanti sekali waktu baca firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Fat, surah ke-48, ayatnya ayat 4, ketika Allah bercerita tentang keadaan hati orang-orang yang imannya semakin bertambah. Apa kata Allah? Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, dalam ketenangan dalam hati-hati orang yang beriman itu, agar iman mereka terus bertambah-tambah seiring dengan keimanan mereka yang sudah ada sebelumnya. Ini menarik. Ada kata sakinah sebagai hadiah dari Allah untuk siapa? Orang yang imannya membaik. Pertanyaannya, sakinah itu apa? Kata para ulama, di antara tafsir tentang sakinah adalah ketenangan setelah adanya gejolak. Ketenangan setelah adanya apa tadi? Gejolak. Artinya apa? Orang yang beriman itu mungkin bergejolak hatinya, emosinya, perasaannya, kesedihannya. Tapi karena Allah berikan sakinah, sehingga semuanya lebih mudah tenang. Sehingga, mohon maaf, orang yang beriman yang hatinya dicahayai dengan cahaya sakinah tadi itu, mungkin dia marah, tapi tidak akan marah-marah. Mungkin sedih, tapi tidak akan meratap. Mungkin nangis, tapi tidak akan meratap. Meratap itu intinya satu, tidak ridho dengan takdir Allah. Makanya kalau kita diberi sakinah, kita mungkin marah, tapi mudah tenang, sehingga tidak akan marah-marah. Kita mungkin sedih, tapi tidak akan meratap. Kita mungkin menangis, tapi juga tidak akan meratap. Ustadz, kan ada hadis yang bilang jangan kamu marah. Saya mau tanya, yang menasihati dia pernah marah nggak? Nabi pernah marah nggak? Pernah. Siapa bilang Nabi tidak pernah marah? Tapi Nabi tidak pernah marah-marah. Berarti maksudnya Nabi jangan marah itu, maksudnya jangan bertindak dalam kemarahan. Paham nggak? Nah, jadi jangan bertindak dalam kemarahan. Maksudnya apa ya? Jangan marah-marah tadi itu. Tapi Nabi pernah marah, tapi Nabi tidak pernah marah-marah. Marahnya Nabi itu tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Itu marahnya Nabi. Maka jenengan kita semua kalau bisa seperti itu, bersyukurlah pada Allah. Jadi kalau kita bisa mengendalikan marah kita, bisa mengendalikan sedih kita, bisa mengendalikan nangis kita sehingga tidak menjadi meratap tadi itu, marah tidak jadi marah-marah, bersyukurlah pada Allah. Itu tanda kalau hati kita diberi cahaya sakinah oleh Allah. Paham nambahan? Satu lagi, coba nanti baca firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat, surah ke-49, ayatnya ayat 7 itu. Allah bilang, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Salah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Kalau dia mentaati kalian di banyak urusan, niscaya agama ini terasa berat bagi kalian. Akan tetapi Allah jadikan kalian cinta pada keimanan, dan Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian. Ya, kata-kata itu. Dan Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian. Wa zayyanahu fi qulubikum.
Itu kata para ulama, indahnya iman itu karena ada cahaya ilahi dalam hati kita. Indahnya iman itu kalau dalam hadis namanya halawatul iman, manisnya iman. Manisnya iman itu ditandai dengan apa? Dengan nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, ini selepas Ramadan monggo diraba dadanya masing-masing. Sudah tahu ya kenapa meraba dada? Karena ngeraba kaki kejauhan, ya. Raba dada. Nah, itu coba raba dadanya masing-masing. Kira-kira saat ini kita termasuk orang yang merasakan nikmat dalam beribadah atau tidak? Kalau iya, bersyukurlah pada Allah. Kok tiba-tiba nikmat sholat, nikmat baca Quran, nikmat beristighfar, nikmat beribadah kepada Allah itu nikmat. Berarti bersyukurlah pada Allah. Itu tanda kalau hati kita dicahayai dengan cahaya iman, cahaya ilahi tadi. Semoga kita termasuk yang ini ya. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, yang kedua, adanya diyaun fil wajhi, air mukanya cerah. Cerahnya air muka ini karena ada cahaya iman dalam hatinya memancar di wajahnya. Itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Fat, surah ke-48 ayat 29 terakhir itu. Ketika Allah mensifati wajah-wajah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Apa kata Allah? Kata Allah, wajah-wajah para sahabat Nabi itu simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tampak di wajah mereka itu bekas sujud. Nanti jangan buka tafsirnya ya. Bekas sujud yang dimaksud, maaf ya, bukan tanda hitam yang di dahi itu, bukan. Bekas sujud yang dimaksud kalau Anda buka tafsir itu adalah cahaya nanti di akhirat. Di akhirat cahaya, bercahaya wajahnya di akhirat nanti. Kalau di dunia dalam bentuk apa? Apa kayak terus bercahaya apa wajahnya? Mboten. Oh, itu bukan, ini enggak merubah sketsa wajah loh ya. Enggak merubah wajah, enggak merubah warna kulit loh ya. Enggak ngilangkan keriput loh ya, tetap. Nah, tapi yang dimaksud bersinar wajahnya itu apa? Bekas sujud di wajahnya itu apa? Sebagian para alim menjelaskan wajah para sahabat Nabi itu tatapan mata mereka penuh dengan kasih sayang. Raut wajah mereka menampakkan mudah bersaudara. Tutur kata mereka penuh dengan zikir dan nasihat. Nah, sekarang monggo diraba ke kita masing-masing, gak usah ngelihat orang lain, lihat diri sendiri aja. Kira-kira kita kalau melihat orang itu penuh kasih sayang atau penuh kebencian kira-kira? Bagus. Kalau itu berarti cocok berarti. Yang kedua, wajah kita menampakkan mudah bersaudara atau wajah yang sulit diajak bersaudara? Mudah-mudahan termasuk. Yang kedua, yang ketiga, tutur kata kita penuh dengan zikir dan nasihat atau caci makian. Monggo. Tidak usah ngeliat orang lain, jadi sendiri aja. Kalau tatapan mata kita penuh dengan kasih sayang, raut wajah kita penuh dengan persaudaraan, mudah diajak bersaudara, tutur kata kita penuh dengan zikir dan nasihat, bersyukurlah pada Allah. Itulah sifat-sifat wajah yang Allah bilang dalam Al-Quran, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tapi kalau sebaliknya, naudzubillahi min syarri dzalik, tatapan matanya penuh kebencian, raut wajahnya menampakkan sulit diajak bersaudara, mudah bermusuhan, tutur katanya penuh dengan caci makian, naudzubillahi min syarri dzalik. Iki kok ana wong tambah suwe kok tambah sangar ya aneh. Nah, tambah lama kok tambah sangar kan aneh. Makanya harus hati-hati. Kalau yang begitu harus hati-hati. Nah, silakan nanti dinilai masing-masing dirinya ya, enggak usah nilai orang lain ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya quwwatun fil badan. Kata Ibnu Abbas, orang kalau amalnya diterima oleh Allah itu ada quwwatun fil badan. Badan itu jadi menguat. Menguatnya badan karena menguatnya iman. Menguatnya iman menguatkan badan untuk taat kepada Allah. Kira-kira kalau dengar as-shalatu khairum minan naum, gampang bangunnya apa sulit bangunnya kira-kira? Kalau gampang bangunnya alhamdulillah untuk ibadah. Tapi kalau masih sulit pakai dal berarti belum berarti. Kira-kira Ramadan kemarin puasanya selesai apa enggak ya? Selesai. Alhamdulillah. Berarti menguatkan. Itu nun sewu ya. Kalau Anda lihat di luar sana, banyak orang yang enggak puasa itu bukan orang tua, sebagian orang muda-muda dan Islam agamanya. Cuman enggak puasa. Kenapa? Karena imannya lemah, tidak menguatkan badannya untuk taat kepada Allah. Sebagian jenengan ada yang udah sepuh, udah tua, malah sebagian punya keterbatasan kan, tapi malah selesai puasanya. Kenapa? Karena lemahnya badan tidak ngaruh dikarenakan menguatnya iman, menguatkan badan untuk taat kepada Allah.
Wah, ini dari Pak Son Haji ini, Ustaz Son Haji dari buku Jamrud kayak merene. Ini kalau tidak ada kekuatan iman, tidak sampai sini ini. Ya muales. Semua dengan izin Allah. Makanya karena ada kekuatan dengan izin Allah sehingga kemudian beliau bisa sampai sini. Ngoten nggih? Oh, jam segini kan enakan tidur. Ya ini kalau gini kan enak ya ngaji sambil tidur kan. Wes, enggak apa-apa. Kata Anda tidur ini dapat pahala, jangan khawatir. Hadisnya Sahih Muslim. Malaikat itu balik ke langit. Ada malaikat yang Allah tugasi kerjaannya senang cari majelis-majelis ilmu, majelis zikir. Begitu selesai pulang, malaikat ditanya oleh Allah. Dan kalau Allah nanya bukan berarti Allah nggak tahu loh, ya itu hanya bahasa-bahasa administrasi. Allah Maha tahu. Allah nanya, kamu dari mana? Kami dari mendatangi majelis-majelis zikir. Dalam hadis yang lain majalisul ilm, enggak usah dipertentangkan karena majelis ilmu ya majelis zikir. Nah, terus kemudian kata Allah, mereka apa yang mereka harapkan? Surgamu ya Allah. Emang mereka pernah melihat surgaku? Belum pernah ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Oh, lebih rajin lagi ya Allah. Betul. Terus kata Allah, apalagi yang mereka mau? Terhindar dari siksa nerakamu ya Allah. Emang mereka tahu nerakaku? Belum pernah ya Allah. Kalau tahu bagaimana? Lebih rajin lagi ya Allah. Apalagi ingin memandang maha indah wajahmu ya Allah. Emang mereka pernah melihat aku? Belum pernah ya Allah. Kalau melihat gimana? Lebih lagi. Ya wis, kalau bahasa kita ya, semua harapan mereka di-ACC oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini ya. Amin. Malaikat itu ngomong di hadis itu. Hadisnya sahih kama qala. Itu ada satu orang ya Allah duduk bersama dengan mereka tapi tidak termasuk golongan mereka. Kalau bahasa kita duduk di majelis taklim tapi turu, tidur kira-kira gitu. Kata malaikat masuk juga enggak? Kata Allah masuk kan. Jadi tidak rugi siapapun yang bersama dengan mereka kata Allah. Wah, makanya besok kalau ada pengajian sambil ngantuk sudah datang saja. Nah, datang sambil tidur. Nah, semua mesti krungu lah. Saya mau tanya, yang tadi tidur tetap dengar nggak tadi? Dengar ya, wis mlebu siji lurus masuk lah lumayan lah ya. Bon, itu yang ketiga. Yang keempat, adanya mahabbatun lil khalqi. Orang kalau amalnya diterima oleh Allah, itu akan ada rasa cinta pada sesama. Surah Maryam, surah ke-19. Ayatnya ayat 96. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh dengan baik dan benar, maka mereka itulah yang oleh Allah yang Maha Rahman akan dijadikan untuk mereka itu rasa cinta baik kepada Allah maupun pada sesama. Jadi kalau iman kita benar, amal soleh kita benar, hadiah dari Allah itu rasa cinta, cinta kepada Allah dan cinta pada sesama. Itu wuddan namanya. Pertanyaannya, coba ditanya nanti dalam hati masing-masing ya. Selepas Ramadan ini kita lebih mudah memaafkan atau lebih mudah mendendam? Memaafkan. Nah, lebih mudah menyayangi atau membenci? Menyayangi. Lebih mudah mencintai atau mendengki? Mencintai. Nah, nanti silakan ditanya. Kalau hati kita lebih mudah mencintai, memaafkan, menyayangi, bersyukurlah pada Allah. Itu pertanda kalau iman kita insya Allah benar, amal soleh kita benar. Tapi mohon maaf ya, kalau hati kita lebih suka mendendam daripada memaafkan, lebih suka membenci daripada menyayangi, lebih suka mendengki daripada mencintai, maaf. Berarti masih belum beres iman dan amal soleh kita. Ustadz, sudah saya maafkan, tapi tidak bisa saya lupakan, Ustadz. Sudah saya maafkan, tapi tidak bisa saya lupakan. Ya, saya sanggup memaafkan itu syar'i. Tidak sanggup melupakan itu soal memori. Paham Ramadan? Saya ulang ya, sanggup memaafkan itu syar'i. Tidak sanggup melupakan itu soal memori. Ada dalilnya? Ada. Kapan? Mana itu? Ketika Wahsy masuk Islam. Wahsy radhiyallahu an masuk Islam. Siapa Wahsy? Yang membunuh paman tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya Wahsy. Pamannya Nabi namanya Hamzah. Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Yang bunuh siapa? Wahsy. Ketika Wahsy masuk Islam, apakah Nabi terima? Diterima. Dimaafkan? Dimaafkan. Allah ampuni? Allah ampuni. Wong dia sahabat Nabi kok. Allah kepada mereka bilang radhiyallahu anhu wa radu'an, pasti beres sudah. Tapi apa pesan Nabi?
Tapi tolong Wahsy, au kama qala, tolong Wahsy jangan sering-sering di depan saya. Apakah Nabi mendendam? Enggak mungkin hati Nabi dendam, enggak mungkin. Apakah Nabi mendengki? Enggak, Nabi enggak mungkin dengki. Hati Nabi telah disucikan oleh Allah. Enggak mungkin hati Nabi seperti itu. Lihat apa kata Nabi. Karena kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah. Nabi enggak dengki, Nabi enggak dendam. Cuman Nabi kalau melihat Wahsy, Nabi ingat pamannya Hamzah. Pernah enggak jenengan seperti itu? Saya itu pernah di SMS sama orang Surabaya. Orang Surabaya asli, bukan orang Surabaya yang tinggal di Kemang, bukan. Itu masih zamannya SMS dulu. Ustadz, saya mau ketemu seseorang. Saya sudah maafkan dia Ustadz, tapi kalau melihat wajahnya saya tidak bisa melupakan perbuatan dia kepada saya. Maka saya jawab, Anda sanggup memaafkannya itu syar'i, Anda tidak sanggup melupakannya itu soal memori. Paham Ramadan? Nah, wis pokoknya jenengan itu aja lah. Pokoknya penting maafkan wis. Ojo ngene wis engko tak tuntut di akhirat pun. Wah, repot ini. Nah, itu mending dimaafkan aja. Kalau kita memaafkan kita diampuni oleh Allah. An-Nur ayat 22. Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum. Boya berlapang dada dan memaafkan. Tidak suka kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu. Maafkan ya. Yang terakhir, yang kelima, sudah hampir asar soalnya ini. Yang kelima apa? Adanya jalbur rizki, menarik rizki. Orang itu kalau amalnya diterima oleh Allah akan menarik rizki. Bukan Rizki putranya Bu Is, bukan. Ini jadi menarik apa tadi? Rizki. Menarik rizki itu apa maksudnya? Menarik keberkahan. Jadi orang itu kalau bahasa Qur'annya di surah At-Tolaq ayat 3 itu, ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Dan rezeki itu identik dengan barokah, luarnya nikmat, dalamnya rahmat. Kalau istidraj lain lagi, ada orang durhaka, tambah durhaka kok tambah banyak uangnya, itu bukan rezeki, itu namanya istidraj. Kalau istidraj, luarnya saja nikmat tapi dalamnya laknat, sehingga cepat atau lambat hartanya akan jadi masalah bagi dia, baik di dunia ini yang pasti di akhirat nanti kalau nggak bertobat kepada Allah. Nah, makanya kalau kita banyak berbuat baik pada Allah dan juga pada sesama, berbanding lurus dengan ketaatan kita kepada Allah, insya Allah namanya barokah, namanya rizki. Nah, makanya kalau rizki itu bukan soal banyaknya, karena ini babnya bukan kuantitas tapi kualitas. Makanya dalam Islam itu ini semuanya punya usaha nggak ini semuanya ini? Sebagian punya, sebagian masih belajar ya. Catat baik-baik. Kalau nanti Anda sudah memulai usaha, baik itu dagang maupun keterampilan tertentu atau keahlian tertentu, tolong catat baik-baik. Bagi seorang Muslim, usaha itu urusannya bukan hanya untung dan rugi, tapi dunia akhirat. Bagi seorang Muslim, usaha itu bukan hanya urusannya untung rugi, tapi apa tadi? Dunia akhirat. Bukan hanya semata-mata banyaknya, tapi barokahnya. Maka dalam Islam banyak barokah itu lebih baik daripada sedikit tapi enggak barokah. Nah, paham ya? Banyak barokah lebih baik daripada sedikit tapi enggak barokah. Itu rumusnya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah. Ya, saya kembalikan ke Ustadz Son Haji untuk memandu. Barangkali ada yang mau tanya, protes, marah boleh. Kalau sama saya marah boleh, tapi jangan marah-marah. Monggo, silakan Ustadz Son Haji niki. Nah, dipandu siapa yang mau nanya. Demikian tadi sosial dan barangkali sekarang sambil menunggu waktu asar, ada yang mau bertanya, silakan para jemaah semua. Ya, silakan. Ya, silakan. Gak usah malu, gak usah malu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih, Terus.
Terus. Ada orang mengata-ngatain kita yang enggak, orang itu berdosa enggak ya? Baik. Sudah? Baik, akan saya jawab. Dia sering Baik, dibully gitu ya. Nah, saya mau jawab gini. Sebenarnya hinaan orang kepada kita itu nggak ngaruh pada kita kalau kita tidak memasukkannya ke dalam hati. Jadi anggap saja itu suara angin berlalu. Nah, dan ucapan orang kepada kita juga tidak akan mempengaruhi nasib kita. Orang ngomong-ngomong apa terserah. Yang penting kita di jalan kebaikan. Selama kita di dalam jalan kebaikan yang Allah ridai, jangan khawatir. Kita dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi orang mau ngomong apa saja, biarin aja. Saya mau tanya gini deh. Kalau ada orang ngatain adik gini, "Woi, kamu kambing. Apa terus kita jadi kambing?" Enggak kan? Kalau ada orang ngatain kita, "Kamu monyet, apa kita jadi monyet?" Tidak kan? Nah, berarti omongan orang itu enggak ngaruh sama kita sebabano. Biarin aja dia ngomong apa kayak biarin. Kenapa? perkataan kotor. Oh, perkataan kotor. Enggak, gini dulu. Maksudnya gini, dia ngomong, maaf ya, dia ngatain kita sesuatu yang kotor, yang hina. Apa kita jadi terhina? Tidak kan? Wes. Jadi pertama gini deh, maksud saya, adik dalam hati nggak usah dianggap omongan itu. Orang mau ngomong apa biarin saja. Karena sesungguhnya bukan adik yang kotor, mulut dia yang kotor, hati dia yang kotor, pikiran dia yang kotor. Memang dia Victor. Pikiran kotor. Teman-teman. Jadi ya, itu yang pertama. Jadi jangan khawatir, adik nggak kotor. Adik nggak kotor. Yang kotor itu yang ngomongin adik tadi itu. Itu satu dulu ya. Itu dari mental adik dulu ya. Wes kamu mau ngomong apa biarin aja. Itu urusan kamu sama Allah, urusanku sama aku adalah aku harus berbuat baik. Itu satu dulu ya. Ini ya maaf ya, ini memang enak ngomongnya. Kadang prakteknya ya sulit pakai dal ya. Apalagi ini adiknya seorang wanita, kadang mungkin ya namanya wanita kan kadang masih terbawa oleh perasaannya, tapi belajar dia enggak apa-apa ya, belajar ya. Nanti orang ngomong apa pokoknya omonganmu enggak ngaruh bagiku kok. Terus kon ngomong apa? Karena sesungguhnya orang ngomong apa saja itu enggak ngaruh kalau kita enggak mempedulikannya. Wis karepmu bahbano kono, lek-leken tentekno kono wis. Ayo. Itu. Ya itu satu dulu. Oke, yang kedua gini Dek. Untuk dia, itu nanti urusannya sama yang menciptakan adik. Dia kan telah menghinakan adik. Adik ini ciptaan siapa? Jangan salah loh, kalau kita menghina ciptaan Allah, urusannya sama yang menciptakan. Itu jangan salah. Makanya gini deh, dalam hadis Sahih riwayat Abi Dawud. Hadisnya Sahih riwayat Abi Dawud. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau ada orang menghina, melaknat orang lain, saudaranya, maka laknat itu terbang ke langit. Sampai di langit ditolak, dibanting ke bumi. Sampai di bumi tolak, dia berputar-putar. Kata Allah, serahkan kepada yang dilaknat. Ternyata nggak pantas. Maka kata Allah, kembalikan kepada yang melaknat. Akhirnya laknat itu, hinaan itu mengenai yang melaknat itu sendiri. Coba, berapa banyak orang yang dulu pernah dihina, sekarang yang menghina itu di posisi jauh di bawah kita. Ada nggak seperti itu? Dan itu banyak, jangan salah. Dan itu banyak. Tidak sedikit orang yang tidak bisa menjaga mulutnya itu dijatuhkan oleh Allah sejatuh-jatuhnya, dihinakan sehina-hinanya. Nauzubillah min syarri dzalik. Ya jangan khawatir ya, itu urusannya Allah, itu cangkem elek itu tadi urusannya sama Allah nanti. Ya gitu ya Dek ya. Wis itu yang pertama. Kalau itu terkait dengan perbuatan, misalnya maaf, adik dituduh berbuat sesuatu yang nggak benar, misalnya gitu ya. Itu hati-hati loh. Kalau sampai kita tidak pernah berbuat, kalau kita dituduh berbalik. Hadisnya lihat At-Tirmidzi. Hadisnya hadis gharib, cuman maknanya sahih, kata Imam Ahmad. Apa hadisnya? Kama qala man ayyara akhahu musliman bidzambin taba anhu lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya, apalagi enggak pernah berbuat, maka yang menghina itu tidak akan mati sebelum melakukan hal yang sama. Nauzubillahi min syarri dzalik. Waduh, gimana Ustaz? Saya dulu pernah belum ngaji, gimana? Tobat, minta ampun pada Allah. Insya Allah kalau tobat, kata Allah apa di Al-Furqan ayat 70? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, mereka itu yang akan diganti oleh Allah kejahatannya dengan kebaikan-kebaikan. Itu deh ya. Pokoknya jangan khawatir, selama Anda dalam kebaikan yang Allah ridai, Anda bersama dengan Allah.
dia urusannya dengan Allah nanti, Dik. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Monggo, Pak, monggo. Siapa dulu ini, Pak? Yang sepuh dulu ya, yang Bapak sepuh dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, Pak. Monggo, Pak. Santai mawon. Nggih, santai mawon. Kenapa? Kenapa? Tidak apa-apa, santai aja, Pak, santai. Tidak apa-apa, terus. Coba yang lain denger ya. Ada waktu penjelasan Neraka itu seperti makhluk manusia, Pak. Oh iya. Contohnya ini ada orang yang berbuat dosa sama orang yang berbuat suci, Pak. Ada orang yang suci memberikan neraka itu panas atau tidak, itu tergantung cahaya hati yang diberikan oleh Allah. Ketika ada hambanya yang difitnah oleh seorang, itu sesungguhnya orang itu tidak berbuat, orang tersebut mencoba untuk menjeburkan diri kepada neraka. Ternyata orang itu kedinginan seperti air es, karena orang tersebut mendapatkan cahaya dekat dari Allah dan mendapatkan barokah. Apa betul, Pak? Karena kedinginan kadang ada juga ini untuk memantapkan kita, Pak, karena ada pendrama yang sudah menjelaskan antara neraka, jahanam, kayak wayang itu, kayak di wayang, Pak. Kan wayang ada kawah contoh di pokok. Ketika pendawa 5 ini menyebutkan diri karena difitnah oleh sang Kurawa, itu nerakanya dingin, Pak. Karena apa? Diciptakan oleh si sang yang Ismoyo, Pak. Aku Semar misalnya. Ini kan kaitan sama agama. Saya jawab, nggih. Nggih, saya jawab, nggih. Neraka itu makhluk Allah yang bisa bicara. Di Quran itu ada cuplikan dialognya. Kata Allah pada neraka, halim talakti. Apakah kamu sudah penuh? Kata neraka, halim mazid. Apakah masih ada yang mau dimasukkan lagi ya Allah? Ya, jadi dengan kata lain, neraka itu bisa ngomong. Jadi kayak kita, Pak, neraka bisa ngomong juga. Dalam hadis Sahih Muslim, ini hadisnya Sahih Muslim, disebutkan nanti itu ada orang yang diputuskan dalam mahkamah Allah itu masuk neraka, Pak. Diputuskan dalam mahkamah Allah masuk neraka. Begitu diseret ke neraka itu nggak mau terima. Kata neraka itu, kata malaikat yang nyeret orang itu nanya, kenapa kamu nggak mau terima orang ini? Kata neraka itu, orang ini pernah berdoa kepada Allah, yang doanya itu minta diselamatkan dari siksaku, kata neraka. Dan doanya itu dikabulkan oleh Allah. Makanya saya nggak mau terima orang ini kecuali Allah mengizinkan. Akhirnya malaikat lapor sama Allah dan Allah Maha Tahu. Kata Allah, bebaskan dia. Makanya dalam hadis riwayat Abi Dawud itu jangan meremehkan doa Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. 7 kali setelah subuh. Kalau setelah maghrib ditambah Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar. Sebelum ngomong dengan siapapun saat berzikir itu 7 kali. Atau paling enggak jangan remehkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kalau itu dikabulkan, Pak, itu neraka enggak mau terima kita, Pak. Ada orang yang nanya ke saya, "Lah Ustaz, kok bisa keputusan Allah berubah, yang tadinya masuk neraka kok jadi enggak masuk neraka?" Tolong catat baik-baik. Itu disengaja oleh Allah. Karena di surah Ali Imran ayat 185 itu memang ada sengaja orang yang dibikin nilainya menegangkan oleh Allah tapi ujungnya selamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, kata Allah.
Maka siapapun yang dijauhkan dari neraka dan didekatkan ke surga, dimasukkan ke dalam surga, maksudnya dia telah beruntung. Dijauhkan dari neraka itu artinya harusnya dia masuk neraka. Tapi oleh Allah dirubah tidak jadi masuk neraka. Wis pegang-pegang kata mlebu neraka gak sido, Pak. Nah, itu neraka bisa ngobrol itu. Dalam hadis Sahih Muslim yang lain juga itu disebutkan ada seseorang yang ketika mau dimasukkan ke neraka dia berkata, Pak, dia bergumam, "Ya Allah, tidak begini aku sangkakan tentang dirimu." Allah bertanya, "Apa yang kamu sangkakan tentang diriku?" Dan Allah Maha tahu. Maka kata orang itu, "Selama ini hamba berbaik sangka padamu tentang bahwa Kau Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Pengampun dan seterusnya." Kata Allah, "Kamu selamat." Baik sangka pada Allah. Baik sangka pada Allah itu insya Allah bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka. Tapi jangan ngene rek, lek ngono tak salat subuh bi maghrib tok ae wis. Atau jangan berpikir kalau gitu saya baik sangka aja lah sama Allah tuh nggak sholat ya. Podo ae. Jadi tetap usahakan kita berbuat menjalankan kewajiban kita dengan baik dan benar, menyempurnakan dengan yang sunnah-sunnah, salah satunya tadi itu, Pak. Mohon pada Allah bebas dari api neraka, siksa neraka, dan kemudian selalu berbaik sangka kepada Allah. Nah, mengenai neraka menjadi dingin, intinya satu, Pak, sebenarnya. Neraka itu dalam kendali Allah. Ya, kalau Allah berkehendak bagi sebagian orang yang mungkin karena mekanisme tertentu dia harus masuk ke neraka, kemudian dengan izin Allah yang bisa didinginkan, ya bisa saja terjadi. Tapi wallahu a'lam bishawab, saya belum tahu rincian dalilnya. Saya belum berani jawab masalah itu tentang rincian kasusnya, karena nanti kalau saya paksakan takutnya nanti saya malah ngarang-ngarang, karena apalagi ini masalah akidah, saya nggak berani saya. Cuman ya mungkin saja, karena memang ada beberapa riwayat, selentingan riwayat yang pernah saya dengar. Tapi kalau belum pernah baca langsung dan tidak pernah mengaji langsung kan saya takut, Pak. Jadi saya nggak berani jawab tentang rinciannya itu, Pak. Tapi saya berkeyakinan bahwa neraka ya juga dalam kendali Allah. Makanya nanti gini, Pak, salah satu yang memadamkan api neraka itu apa coba? Tahu nggak, Pak? Air matanya orang yang bisa menangis karena Allah dalam kesendirian. Itu air matanya itu bisa memadamkan api neraka. Maka nanti ketika yang bersangkutan lewat di atas sirat, itu neraka teriak, Pak, jus, kamu terus lewat, jangan masuk ke nerakaku. Karena kalau kamu masuk nanti bisa padam api neraka. Kenapa? Karena tangisan orang yang menangis karena Allah dalam kesendiriannya itu bisa memadamkan api neraka. Nangisnya karena Allah, butuh mikir utang loh ya. Paham ya maksudnya. Ya wis, saya kira itu. Allah alam bisa. Ngoten Pak nggih? Mangke lek kula cerita Mahabharata kayak malah ngawur lho mangke. Pun. Monggo yang lain tadi Bapak ini silakan tadi. Monggo Pak. Saya Bapak ini dulu yang depan nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita mengobati kata tadi susah move on. Ini susah move on dari apa ini? Dari apa dulu ini? Oh, dari mantan. Gitu ya, dari mantan ya. Kalau gitu sekarang mantannya nggak usah pakai mantan, jadi gunakan kata alumni saja. Cerita sedih itu merubahnya gampang kok, Mas. Tinggal merubah judulnya saja. Lah iya. Sekarang yang membuat Anda sedih itu pas ingat apa, itu apa yang membuat Anda sedih itu dirubah saja judulnya. Nah, itu kalau dirubah judulnya insya Allah itu kita akan menjadi lebih bisa move on nanti insya Allah. Nah, tadi saya ambil contoh ya, Oke lah, ini sedih, apa sedih. Terus mau berapa lama sedih ini? Apa terus kalau sedih terus mantan mau kembali kan belum kan? Tapi kalau Anda move on, ada kemungkinan dapatnya lebih baik nggak? Iya kan? Nah, gitu aja mikirnya. Jadi kita jangan berhenti di pada satu titik, Mas. Hidup ini belum titik, hidup ini masih koma. Namanya masih koma berarti belum titik. Kalau belum titik berarti masih terus berjalan. Ini enak ngomongnya ini, prakteknya sulit pakai dal. Yang pernah jatuh cinta pasti pernah merasakan itu lah. Gak usah ngelihat saya. Ngoten nggih Mas nggih? Ya jadi diganti judulnya aja, Pak. Mantan diganti alumni. Terus kesedihan ya memang aku sedih, tapi mau berapa lama aku sedih? Apa terus sedih begini terus gak bergerak? Apa manfaatnya? Maka pembalasan yang paling baik itu adalah menjadi lebih baik, yaitu sukses dalam arti menjadi lebih
Baik. Wis pokoke lek jenengan lebih baik Mas, insyaallah ada harapan dapat yang lebih baik. Atau sosok malah balik malih mantan iku. Lah ngoten lho nggih. Ah, sapa apa ngoten mawon nggih. Wis ngoten mawon. Wallahu a'lam bishawab. Paling enggak gini deh, cara mensyukuri gini. Kalau sekarang yang membahagiakan kita itu hilang, paling enggak syukuri bahwa itu pernah terjadi. Ngoten nggih? Nah, saya ulang ya. Kalaupun kebahagiaan itu di saat ini hilang, paling enggak syukuri bahwa itu pernah terjadi. Jadi jangan bisa membusungkan dada kemana-mana. Paling enggak aku tahu rapi deh. Daripada kamu yang jomblo-jomblo ini belum nabi. Nah gitu ya Mas ya. Ya paling enggak aku tahu rapi. Paling enggak saya sudah pernah merasakan mencintai dan dicintai. Bahwa sekarang dia pergi nggak apa-apa. Saya kehilangan orang yang tidak mencintai saya, tapi dia kehilangan orang yang sangat mencintainya. Ngono Mas. Ya. Gitu ya Mas ya, gitu ya. Ya, dia telah kehilangan, saya telah kehilangan orang yang tidak mencintai saya, tapi dia telah kehilangan orang yang sangat mencintainya, yaitu aku. Gitu ya kira-kira ya. Wes, dibuat seneng aja Mas hati ini Mas, buat seneng aja. Bos, pirang-pirang wong wedok akeh gantine Mas, tenang ya, ngaten nggih. Bon, saya kira ini sudah asar ya. Dan saya cukup dulu saya pribadi nggih, nanti ditutup sama sason haji. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah. Ya, untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.